Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa saya melihat Bapak Ibu sebagai saudara seiman dapat berkumpul kembali bersama. Ini sebuah karena kebaikan Tuhan semua. Amin. Ya. Mari lihat, tengok kiri kanan depan belakangnya, katakan saya bersuka bertemu dengan engkau. Oke, setelah dengan semangat kita berkumpul bersama, kita sudah menyiapkan hati kita dan menyiapkan visi kita untuk hadir di sini. Mari kita siapkan hati kita secara pribadi untuk menyambut firman-Nya dan juga untuk memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa sejenak, wujudkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi yang Kau telah berikan kepada kami. Tak berhenti kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih bisa melihat hari ini. Kami bisa menggerakkan kaki tangan kami ya Tuhan untuk berhadir di sini ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami di sini ya Tuhan, bukan untuk sia-sia ya Tuhan, tapi ingin memberikan syukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan. Penyertaan-Mu selalu ada ya Tuhan. Mukjizat-Mu selalu ada ya Tuhan. Ketika kami terpuruk ya Tuhan, ketika kami mendapatkan masalah ya Tuhan, mungkin masalahnya belum selesai ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, tiap hari, bahkan detik manapun ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami semua. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun juga tidak bisa membalasnya ya Tuhan. Biarlah kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Kau yang begitu besar, Kau yang begitu mulia ya Tuhan. Ini adalah pernyataan kami ya Tuhan. Kami ingin memberikan suara-suara terbaik hanya Engkau kepada Raja segala Raja ya Tuhan. Mari Alberta, kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah suara-suara ini dapat berkenan bagi-Mu Yesus. Begitu indah kami ingin memberikan kepada Engkau ya Tuhan, sebagai wujud syukur kami sebagai saudara seiman. Nyatakan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
hidupku. Kaulah harapan kami semua, ya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu yang Kau telah berikan kepada kami, ya Tuhan. Dengan apa yang kami belas, tidak sejumlah Engkau yang telah berikan kepada kami, ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, Kau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik kepada Engkau, ya Tuhan. Mari Alberta, kita bangkit berdiri, nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu selamanya. 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 Mari kita angkat suara kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan, segala pujian. Inilah kami Tuhan, kami ingin tinggikan Engkau, kami ingin mengasihi-Mu. Biarlah suara-suara ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang sebagai anak Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan Raja segala Raja ya Tuhan. Biarlah ini menjadi syukur kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari nyatakan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Ya Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Raja segala Raja. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk memberikan yang terbaik dalam suara-suara kami ya Tuhan. Biarlah ibadah raya pada hari ini akan ada pemulihan, kesembuhan ya Tuhan, dan juga yang baru yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Ya, boleh lihat kiri kanan depan belakang. Berikan senyuman dan salam yang terbaik. Katakan, saya bersuka bertemu dengan Engkau. Mari kita nyatakan Allah itu baik, kasih-Nya tidak pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, 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 ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus kita luar biasa, luar biasa, karena kasih setianya. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, 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 ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat karena semangat ingin memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kaulah kuat kami Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Mari angkat tangan kita lambaikan untuk Tuhan Yesus kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatan. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Beribu rebah di kiriku, beribu
pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Dua tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Dua tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Karena kita tidak pernah goyah keyakinannya akan Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari Alberta kita nyatakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar bangsa bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Mari Alberta kita tinggikan dia. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Raja segala Raja. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita duduk, Bapak Ibu, silakan duduk. Setelah dengan semangat sebagai saudara seiman memuji dan memuliakan namanya, kini tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan dapat menjadi pedoman yang baru, pemulihan yang baru, pengetahuan yang baru, kebijaksanaan yang baru bagi kami semua. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan melakukannya sesuai dengan kehendak Engkau. Kasih-Mu tidak pernah berubah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah harapan kami, di mana begitu semuanya begitu mudah dengan sirna, begitu mudah dengan ditinggalkan. Tapi kami percaya ya Tuhan, hanya hati Engkau, hanya kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah kepada kami.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Tidak ada yang mustahil. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya persilakan banyak. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat
Kami percaya Tuhan, Kau selalu mengenal perjalanan hidup kami, Kau mengenal kesulitan kami, Kau kenal suara kami ketika kami berdoa, Kau punya kekuatan dan kesanggupan untuk menjawab doa kami. Hari ini kami ada karena Tuhan. Hari ini kami ada karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Memang kami punya banyak masalah, tapi masalah-masalah itu sudah bisa kami lewati, itu juga karena Tuhan. Hari ini, pagi ini kembali kami buka hati untuk firman-Mu, karena kami perlu firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kami, yang mengajar kami, yang mengarahkan jalan hidup kami supaya kami terus ada dalam rancangan Tuhan dan kami bisa meraih masa depan yang Tuhan janjikan. Bahkan jalan hidup kami terus akan lurus sampai tiba di sorga. Bicaralah ya Bapa bagi kami, anak-anak-Mu mau mendengar dan mau mendengar hati-Mu dan mau melakukannya. Supaya hidup kami terus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sebelum duduk boleh dong kasih salam 5 orang, bilang kamu kelihatannya tambah muda hari ini. Oke. Kelihatannya tambah muda, ya tambah dari mukanya kelihatan cuannya juga gede, amin. Ya, tanggal 29 berarti dari mukanya udah kelihatan gajinya sudah dibagi ya. Iya. Oh boleh duduk. Yang cuannya besar duduk, amin. Yang cuannya kecil, oh belum cuan juga, ya. Saya percaya kita semua ada hari ini karena Tuhan yang memberkati kita, amin. Apapun persoalan hidup kita, semua pasti alami kok. Gak ada yang berkata saya gak punya masalah di dunia ini. Semua ada masalah. Tapi kalau kita bisa lewat hari lepas hari sampai hari ini, sampai tanggal 29 September, besok sudah masuk, ya 2 hari lagi masuk Oktober, 3 bulan lagi ninggalin 2024. Lihat teman kiri kananmu bilang, kamu bukan tambah tua tapi tambah muda. Amin. Masuk 2025, saudara ya. Tetapi kita boleh hidup hari ini semua karena tangan Tuhan yang sudah menyertai. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya mau mencintai Tuhan. Dan saya tidak mau menyerah dalam hidup ini. Amin. Tuhan mau anak-anaknya tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Apalagi kalau kita telah diciptakan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, maka selain kita memiliki keluarga jasmani, yaitu kakak beradik dari orang tua yang melahirkan kita, dan kita juga yang sudah dilahirkan di dalam satu keluarga, namanya keluarga rohani, itu merupakan satu komunitas yang akan menolong kita dalam perjalanan hidup ini, saudara. Ya, jadi saudaraku, selain kita memiliki keluarga jasmani, sebenarnya Tuhan menciptakan kita ini ada di dalam sebuah gereja, itu yang namanya keluarga rohani. Alkitab katakan kita ini telah dipanggil keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Nah, kita semua ini saudara. Saudara apa? Saudara Yesus. Kalau di dunia, terserah nama mamamu siapa, nama papamu siapa, saudara apa terserah lah ya. Kayak saya saudara Ten, mama saya ya, keluarga saya singnya sing Ten, jadi darah Ten, ya kan, darah Ten. Nah, tapi kita diciptakan oleh atau kita dibentuk di dalam satu keluarga rohani karena kita ini saudara Yesus. Amin. Coba lihat teman kiri kananmu, bilang kamu saudara Yesus. Berarti ini kita sekandung, saudara ya. Saudara ya, anak sulungnya adalah Tuhan ya, Yesus. Saya nggak tahu saudara adik yang keberapa, ya kan? Tapi kita ini satu keluarga besar. Kita kumpul di saat ini di GBI Alberta di Sunter. Suatu hari kita kumpul lagi di sorga. Amin, amin. Lihat teman kiri kanan muka-muka yang pasti masuk sorga. Bilang kita kumpul lagi di sorga. Amin. Cuma yang pastinya nggak ada tukang bakmi di seberang-seberang sana, nggak ada capcay lagi di sorga, ya kan?
Ya, malam-malam saya suka, ya bukan nongkrong sih, masa pendeta nongkrong, tapi suka jajan. Ya, tapi kita semua akan kumpul kembali, saudara. Nah, komunitas di dalam satu yang disebut keluarga rohani sebenarnya merupakan satu benteng untuk kita menghadapi masalah-masalah dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ayat yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4. Saya senang kita bisa baca dulu 2 ayat pertama dari ayat 23 dan 24. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 ayat 24. Saudaraku, ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa pentingnya kita hidup di dalam sebuah komunitas. Kita memang sudah jadi keluarga Allah, keluarga rohani, kita punya itu, tapi sudahkah kita menghidupinya? Sudahkah kita setia di dalamnya? Seperti kita setia dan menghidupi keluarga jasmani kita. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa keluarga rohani itu merupakan benteng untuk kita menghadapi masalah-masalah dalam perjalanan hidup ini. Ya, yuk kita baca dulu ayat 23, ayat 24. Saya senang kita bisa baca dengan suara karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan suara yang kita baca, yaitu firman Tuhan. Dari pengkhotbah yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Jadi kita mendengar itu semua. Yuk kita dengar suaramu masing-masing untuk saudara baca Alkitab. Yuk kita baca. 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Ketika teman-teman mereka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala." Saudara lihat, Petrus dan Yohanes ini siapa? Rasul-rasul, saudara. Ya, rasul-rasul. Dulu murid Yesus, tetapi setelah Yesus naik ke sorga, mereka disebut rasul-rasul. Mereka mengembalakan satu gereja yang namanya gereja mula-mula. Kalau saudara mempelajari di Kisah Rasul pasal kedua ayat 41, di sana dikatakan bahwa ketika mereka penuh Roh Kudus, Petrus, murid-murid yang jumlahnya kira-kira 120 orang kata Alkitab, dikatakan mereka semua penuh Roh Kudus dan orang-orang yang mendengar itu mereka katakan mereka semua dalam keadaan mabuk. Petrus nggak marah, nggak menyangkal Yesus, Petrus langsung berdiri dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat hari itu. Dan selanjutnya Allah memakai mereka dahsyat luar biasa. Kisah Rasul pasal 3, waktu Petrus dan Yohanes jam 3 petang dikatakan firman Allah, pergi ke bait Allah untuk sembahyang, saudara. Petrus dan Yohanes melihat ada seorang yang lumpuh semenjak lahir. Dan rupanya orang lumpuh ini udah biasa di situ. Cuma pada hari-hari biasanya mungkin Petrus Yohanes tidak terlalu perhatikan. Atau memang perhatikan tapi hari biasa langsung bisa kasih duit gitu. Tapi hari itu rupanya Petrus terlalu sibuk sampai mungkin dompetnya atau uangnya nggak terbawa dari sakunya, di dalam sakunya. Jadi begitu luar biasa hari itu. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes ketika melihat orang lumpuh ini melihat dan menatap Petrus dan Yohanes, Petrus baru sadar, oh aku nggak bawa uang hari ini. Tapi saya percaya saudara hari ini bawa uang, amin. Lihat teman kiri kananmu, muka-muka yang habis gajian. Lain, 29. Pokoknya kalau khotbah di akhir bulan enak saudara, gampang tertawa orangnya. Tapi kalau minggu pertama, aduh, cemberutnya minta ampun. Makanya gereja-gereja selalu pakai minggu pertama perjamuan kudus supaya hatinya sukacita. Walaupun ya begitulah ya. Minggu ketiga, minggu kedua itu berat saudara ya, tambah berat lagi, tambah berat. Tapi ini sukacita. Nah, rupanya dia lupa bawa duit gitu loh. Nah, akhirnya Petrus bilang begini, emas dan perak nggak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan. Apa yang diberikan? Nama Yesus. Orang lumpuh itu seketika berjalan. Dan akibat orang lumpuh itu berjalan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 4, jumlah jemaat pada waktu itu bertambah 2.000. Jadi 3.000 tambah 2.000, jumlahnya jadi 5.000. Gara-gara mujizat itu.
Nah biasa orang Yahudi, imam-imam kepala tua-tua zaman dulu, itu mereka nggak suka gitu loh. Akhirnya mereka tangkap si Petrus dan Yohanes, dipenjarakan 1 malam, besok paginya dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Tapi mereka tidak berani menghukum karena jemaat sudah 5.000 orang berdemo di depan pengadilan. Dan bahkan orang yang lumpuh itu berdiri di samping Petrus dan Yohanes. Ada bukti. Ya. Dan akhirnya singkat cerita ayat 23 dikatakan apa? Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kemana? Kepada teman-teman mereka. Ini komunitas. Masalah semua pasti alami. Gak ada manusia di dunia yang bilang gak punya masalah, gak punya persoalan, gak punya kesusahan, gak punya kekhawatiran, gak punya kegelisahan. Gak ada itu, saudara. Pasti kita alami semua. Pendeta, rasul, semua pasti alami. Tantangan, kesulitan pasti dialami. Tetapi kekuatan kita untuk menang atas masalah, persoalan, tantangan kita itu adalah di mana kita berada saat itu. Maksudnya apa? Maksudnya apakah kita ada di dalam satu komunitas yang kuat, yang rohani, atau kita ada di luar dan akhirnya kita tenggelam dalam komunitas yang justru mengajarkan kita hal-hal yang gak beres, saudara. Nah, rasul-rasul atau Petrus dan Yohanes ketika mendengar bahwa mereka melarang, saudara lihat coba sama-sama dengan saya baca ya, 18. Kalau ada LCD-nya bisa ditayangin ya. Oke, yuk kita baca sama-sama 18, 19. Yuk 2, 3. Dan setelah keduanya mereka diperintahkan apa? Jadi ini persoalannya, saudara. Ayat 19 kita baca. 2, 3. Tetapi Petrus dan Yohanes ayat 20, sebab tidak mungkin bagi jadi saudaraku ini masalahnya. Mereka dilarang. Ini persoalan berat bagi pekerjaan Tuhan waktu itu. Dan hari ini pun ya tentunya pekerjaan Tuhan yang berat di situ. Nah mereka para rasul ini, Petrus dan Yohanes, mereka menceritakan semua itu kepada teman-teman mereka. Teman di mana? Teman komunitas, saudara. Jadi saudara jangan salah menentukan komunitas di dalam kehidupan ini. Kalau saudara salah menentukan komunitas, saudara tidak menghargai komunitas rohani yang dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri, dan kita lebih suka pada komunitas dunia, maka hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan, dan kita akan semakin lemah dan mudah menyerah ketika menghadapi persoalan hidup, saudara. Persoalan itu pasti ada kok, nggak ada manusia nggak ada persoalan. Udah cantik aja pengen cantik, coba lihat teman kiri kananmu yang cewek, yang ibu-ibu, udah cantik. Tapi ada orang ibu-ibu juga ngabisin duit banyak juga. Udah mukanya cantik, kendor sedikit, ditarik pakai ini, pakai tali apa, pakai benang. Puji Tuhan, benang, saudara, bukan tali plastik. Amin. Lihat teman kiri kananmu, kalau tali plastik namanya mukanya plastik resek. Gitu, saudara. Udah hidungnya cakep, masih mau dimancungin. Udah mancung mau diresekin. Bibir tebel mau ditipisin, udah tipis mau iya kan? Mata belok pengen disipitin. Orang yang sipit udah cantik kayak orang-orang Asia Timur, pengen dibelokin, udah belok lilipan terus. Pengen disipitin lagi. Habis duit kita di situ, saudara. Hanya ngurusin apa? Besar kecil tuh mata, saudara. Mata saya sipit, saudara. Sampai merem gini. Saya nggak pikir ngabisin duit untuk besarin mata ya. Kalau besarin mata malah orang bilang, "Idih, orang buta kok bolong matanya." Lebih ngeri, saudara. Terimalah apa adanya. Amin. Ini persoalan, saudara. Persoalan yang datang dan persoalan yang dibuat-buat diri kita sendiri. Tapi oke lah, kita semua punya persoalan.
Tapi kalau kita punya komunitas, maka kita bisa menang atas persoalan itu, saudara. Yang pertama, apa yang akan kita terima ketika kita hidup dalam komunitas itu? Yang pertama, kita tahu bahwa hidup kita tidak sendiri. Lihat Petrus dan Yohanes, para rasul, saudara. Doanya dijawab Tuhan, hebat, luar biasa. Tapi ketika dia hadapi masalah seperti itu, dia cerita sama teman-temannya. Tentunya di situ ya para rasul dan juga pengerja-pengerja di sana. Mereka cerita, saudara. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak taruh tanganmu di dada, bilang, sesungguhnya saya tidak pernah sendiri. Amin. Taruh tanganmu di dada lagi, bilang, saya punya keluarga rohani. Amin. Jadi saudaraku, komunitas itu keluarga rohani. Nah, kita bisa cerita di dalam keluarga rohani. Nah, kalau sudah cerita sama komunitas-komunitas yang agak duniawi, saudara ya, bahaya. Suami-suami nih, saya kan sudah ikut pria sejati, saudara ya. Banyak cerita begitu, suami-suami lagi ada masalah, dia kumpul dengan orang-orang yang punya masalah juga. Langsung dia bilang, udah bini kayak gitu mah tuker tambah aja. Dia, saudara ya, langsung tuker tambah, saudara. Kalau di samping ada laki-laki bilang, lu jangan gitu ya. Amin. Iya, saudara. Kalau ibu-ibu kumpulannya nggak benar, saudara. Punya prinsip begini, suami lu cari duit, lu kan yang ngabisin. Nah, kalau lu nggak habis-habis, ya duitnya kumpul banyak, udah lu habisin aja bareng gua, ya kan gitu, saudara. Jadi tambah rusak. Ketika kita hidup dalam keluarga rohani, kita bisa cerita segala kesulitan kita. Kita bisa cerita segala tantangan masalah dalam hidup kita. Dan keluarga rohani tidak akan pernah membocorkan. Kecuali mulutnya bocor. Jadi kalau saudara jadi anak Tuhan, jangan bocor mulut. Kalau dengar sesuatu, ya kita nasehatin. Kalau udah nasehatin, kita simpen. Kita bawa dalam doa. Kita cerita kesulitan teman kita kepada Tuhan. Amin. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Dan yang kedua yang saya bisa pelajari, ketika kita ada di dalam sebuah komunitas rohani, saudara ya, maka kita akan selalu diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Saudara lihat ayat 23, ayat 24, ayat 24. Di sana dibilang apa? Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, apa responnya? Langsung berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Kaulah yang dan bumi. Jadi ketika kita ada di dalam komunitas rohani, saudara, kita akan diingatkan, kamu jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Jangan terus-menerus hidup dalam kegelisahan, jangan hidup terus-menerus dalam kekhawatiran. Ingat kita masih punya Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang bisa menciptakan langit, bumi, dan isinya. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang bisa menciptakan dari yang ada dan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang Itu yang harus kita ada dan alami, saudara. Jadi nggak melemahkan, nggak membuat kita semakin down, tapi mengangkat semangat kita, mengangkat jiwa kita. Dan akhirnya apa? Kita bisa tahu, oh iya aku masih punya Tuhan. Mungkin aku nggak punya uang, mungkin aku nggak punya jalan keluar, tapi aku punya Tuhan yang sanggup memberikan aku jalan keluar. Amin. Nah ini keuntungannya, saudara. Gereja, sekali lagi saya katakan, dia adalah komunitas rohani. Jadi jangan suka tinggalkan komunitas rohani ini. Kasih tahu teman kiri kananmu, jangan suka bolos. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok Senin, saudara. Ketika kita kumpul hari ini, kita dengar firman, kita memuji, menyembah, kita sharing, kita tertawa, kita ngobrol dan seterusnya. Itu sebenarnya memberikan kita satu kelepasan dari hal-hal yang sudah kita lalui dari Senin sampai Sabtu yang kemarin, dan tentunya dengan kekuatan baru kita akan hadapi Senin, Selasa sampai Sabtu yang akan datang.
Ini kekuatan dari Tuhan. Di dalam komunitas rohani, kita akan diingatkan, yuk masih punya Tuhan, tenang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa kasih kamu jalan keluar. Tuhan bisa kasih kamu mujizat. Tuhan kasih kamu kemenangan. Malah suka dibacain ayat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu kalau saudara komunitasnya sama pendeta, dikit-dikit ayat keluar. Ya. Jadi saudaraku, seperti itulah. Dan karena kita punya Tuhan, maka Tuhan pasti dengar doa kita. Mereka berseru. Firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Nah, orang benar itu siapa? Saudara dan saya. Kenapa kita disebut orang benar? Karena kita sudah dibenarkan oleh darah ya. Nah, kalau kita nggak hidup dalam komunitas rohani, kita nggak ngerti gini. Ketika kita dibilang, kamu tuh orang benar. Masa sih aku nggak layak, aku orang berdosa. Aduh, aku hitam. Warna-warni di masa lalu. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kita ini sudah dibenarkan dengan beriman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan terbuka pikiran kita saat kita diberitahu oleh teman-teman komunitas dan akhirnya kita berdoa dengan semangat dan kita percaya doa kita pasti didengar dan kita akan alami kuasa. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, kita perlu ini. Bahkan kita pun kadangkala ya doa, baca Alkitabnya ya kadang rajin, kadang males. Nah, di komunitas ini kita diingetin, yuk baca Alkitab dong. Yang rajin, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup. Baca. Seperti kita makan makanan jasmani pagi, siang, sore. Mari kita makan makanan rohani. Supaya kita kuat. Kita akan diingatkan. Komunitas itu membuat kita tahu kita tidak sendiri. Ada teman-teman seiman. Teman-teman yang dalam bentuk gereja ataupun ya sekelompok komunitas yang lain tapi semua seiman. Itu akan menolong kita menyadari bahwa kita tidak Yang kedua, membuat kita tahu bahwa kita masih punya Tuhan. Amin. Kadangkala saudara persoalan membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan. KTP kita tulis Kristen, tapi kadangkala seiring waktu yang cukup lama kita ikut Tuhan. Kadangkala kita sudah menjalani hidup ini secara rutinitas gitu loh. Bangun pagi, masak, dan seterusnya. Bangun pagi, kita mandi, kemudian siap-siap untuk bekerja, terus bekerja, dan pulang lagi, dan seterusnya. Saudaraku, kadangkala kita, ketika kita hadapi persoalan kita, kadang kita down gitu rasanya. Khawatir. Terkadang kita lupa Tuhan. Maksudnya bukan saudara menyangkal Yesus, tidak. Tetapi kita langsung berpikir, bagaimana ya menyelesaikannya ini? Uangku cukup nggak ya? Ada nggak teman yang bisa nolong? Ya kan? Gimana? Ada nggak teman yang bisa nolong? Dan seterusnya. Kita lupa bahwa kita punya tuh orang yang percaya pada Yesus ketika dia punya masalah. Yang pertama dia lakukan. Nggak perlu pikir masih ada uang atau tidak. Nggak perlu pikir ada teman apa tidak. Yang perlu kita lakukan yang pertama apa? Berseru kepada Tuhan. Amin. Itu harus kita biasakan. Ketika kita punya masalah, bang! Apa yang kita harus lakukan? Kita bilang, Tuhan tolong saya. Itu bukti bahwa kita ingat Tuhan. Nggak usah penyembahan dulu. Waktu ada masalah, wah masalah berat sekali. Aku perlu ambil keyboard dulu. Main keyboard dulu. Nggak perlu. Berdiam diri dan bilang, Tuhan tolong saya. Beban ini berat. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya percaya Tuhan pasti kasih saya hikmat untuk menyelesaikan. Dalam nama, berapa detik saja saudara. Hal itu menunjukkan bahwa saudara dan saya, kita ingat Tuhan. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang, saya masih punya Tuhan. Yang sanggup memberikan saya jalan keluar. Yang sanggup memberikan saya kesembuhan.
Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Ketika kita hidup dalam komunitas itu, yang pertama, kita ingat bahwa kita nggak sendiri. Amin. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa Tuhan kita masih sanggup melakukan mukjizat. Yuk kita lihat sama-sama, saudara. Para rasul ketika itu mempunyai masalah, saudara ya. Tetapi yang kita bisa lihat pengakuannya begini. Yuk kita baca ayat 30. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 30. Yuk kita baca. 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah hambamu yang kudus. Lanjut kita baca ayat 31. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Kata mereka itu adalah Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang mendengar kesulitan yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes. Lihat, mereka setia. Kasih tahu teman kiri kananmu, saya percaya kamu setia pada saya. Coba lihat, kasih tahu temanmu, ini teman komunitas, saudara ya. Lihat teman kiri kananmu, dia saudara-saudara loh, saudara-saudara di dalam ya. Yesus bilang, saya mengasihi kamu. Amin. Sekarang pelototin teman kiri kananmu, kamu juga harus mengasihi saya. Ya amin. Jadi saudaraku, ini mereka setia loh saudara. Dan mereka diingatkan bahwa ada mujizat. Dan benar mereka alami mujizat. Saudara perhatikan, ayat 31, ketika mereka berdoa, goyang tempat mereka berkumpul. Ini bukan gempa bumi. Kalau gempa bumi pasti ayatnya bunyinya lain. Pasti bunyinya begini saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua keuruk. Itu kalau gempa bumi. Ini enggak. Goyang tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh Roh Kudus. Diingatkan masih ada mujizat. Diingatkan bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menolong hidup kita. Sehingga apa? Iman kita kuat, iman kita tangguh. Kita tidak mudah menyerah ketika hadapi kesulitan tantangan. Tidak mudah menyerah ketika kita hadapi sakit penyakit. Tidak mudah menyerah ketika kita harus minum obat setiap hari, pagi dan sore. Tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi segala hinaan, ejekan. Tidak mudah menyerah ketika kita ditolak. Tidak mudah menyerah ketika kita harus menghadapi ekonomi yang sulit. Karena kita punya iman yang tangguh. Kenapa? Hidup dalam komunitas itu. Lalu diingatkan, kamu punya Allah sanggup lakukan mujizat. Lihat mujizatnya. Mereka doa, goyang tempat mereka kumpul. Ini cara Tuhan yang kita tidak mengerti. Yang kita mengerti, kalau Tuhan mendengar doa kita, pasti dia akan menjawab seperti yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Atau apa yang rasul-rasul harapkan? Ya tentunya ada pertobatan kan gitu. Ada perubahan dari cara berpikir para imam, kepala dan tua-tua, para mahkamah agama kan. Tapi lihat, Tuhan membuat sesuatu yang lain. Nah, waktu kita melihat cara Tuhan menolong kita berbeda dengan apa yang kita minta, saudara. Disitulah masa genting dari rohani kita. Kenapa saya katakan genting? Karena kita bertanya, Tuhan bisa jawab nggak sih? Oh, kita mintanya ini, jawabnya itu. Nah, kalau kita tidak punya teman yang akan meneguhkan iman kita, mendorong kita untuk tetap semangat, menyadarkan kita, mengingatkan kita, dan menjelaskan hal-hal yang baik untuk kita, kita bisa lemah di situ. Hari ini, ingat, kita perlu komunitas itu. Amin. Karena itulah benteng untuk kita hadapi persoalan-persoalan hidup. Selain kita tahu, kita doa, pasti doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Tuhan sanggup lakukan mujizat. Apa yang saudara perlukan? Tuhan sanggup lakukan mujizat. Hari ini kita ada di satu komunitas rohani, keluarga Allah yang Tuhan sudah bentuk. Kita saudara sekandung, sedarah Yesus. Amin. Dan kiranya kita semua semakin mengerti bahwa kita tidak bisa keluar dari satu komunitas. Kita nggak bisa keluar dari komunitas rohani. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10:25. Maksudnya apa? Jangan keluar dari komunitas itu. Tetaplah ada di komunitas itu. Karena komunitas itu akan mengingatkan bahwa kita nggak sendiri di dunia. Mengingatkan bahwa kita masih punya Allah ketika kita hadapi persoalan. Dan mengingatkan bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dengan cara Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bereskanlah Alkitabmu, bereskan tasmu, mari saya undang pakai berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami minta nada di G, golf. Janjimu seperti fajar. Berdirilah di hadapan Tuhan, tutuplah matamu, karena saya tahu lagu ini saudara pasti sudah menghafalnya. Kalau tidak menghafal, ya sudah nyanyi saja sebisa saudara. Yang penting saudara tutup mata supaya saudara bisa melihat Tuhan yang hadir di tengah kita. Karena janji Tuhan Yesus sendiri, jika 2 atau 3 orang kumpul dalam namanya, Tuhan hadir di situ. Yang percaya katakan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudaraku, kita harus tahu bahwa kita manusia terbatas. Kita bukan bodoh, bukan goblok, sehingga kita tidak tahu dan tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam hidup ini. Kita sadar kita terbatas, saudara. Kita ada di sini, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Itu bukti keterbatasan kita. Jadi kalau kita punya persoalan kadang kita nggak bisa selesaikan, bukan kita bodoh, tapi Tuhan sedang mengajar bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu teman, kita perlu komunitas, kita perlu keluarga rohani, keluarga Allah yang telah dibentuk oleh Allah sendiri untuk kita bisa bersama-sama hidup di dalamnya. Kenapa ada gereja? Karena inilah keluarga Allah. Di sini kita bertumbuh, di sini kita bisa saling meneguhkan, menguatkan, di sini kita bisa saling mendoakan, di sini kita bisa bersama-sama bergandengan tangan sampai kita tiba di surga. Kalau saudara hari ini datang dan saudara sedang ada dalam sebuah persoalan yang saudara tidak mengerti jalan keluarnya, saudara boleh taruh tangan kirimu di dada. Kalau saudara datang dengan persoalan yang saudara ngerti, saudara nggak usah perlu taruh tangan kiri di dada, karena saudara tahu, saudara bisa selesaikan sendiri. Tapi kalau saudara bilang, aku nggak tahu Pak, taruh tangan kirimu di dada.
Yang kedua, kalau saudara rasa saudara hampir menyerah, capek rasanya minum obat tiap hari, kok gak sembuh-sembuh. Saudara butuh kesabaran menanti waktu Tuhan. Saya tahu itu waktu yang berat. Bahkan waktu yang sangat genting untuk iman saudara. Saudara perlu dikuatkan oleh teman-teman di dalam komunitasmu, yaitu keluarga Allah, keluarga rohani. Kalau enggak kita lemah. Saudara. Kalau engkau ada di sini, kalau tak boleh taruh tangan kirimu di dada. Berikutnya, yang sudah taruh tangan kiri di dada, jika kau berkata dan percaya kau masih punya Allah yang hidup, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka dan bahkan mereka mengangkat tangan kepadamu Tuhan, pada mereka memerlukan pertolongan-Mu. Kekuatan-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini mereka merasa sendirian Tuhan, ingatkan bahwa mereka masih tetap memiliki Engkau yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan mereka. Entah itu pekerjaan usaha mereka, mungkin mereka mengalami kesulitan. Ada banyak tekanan, ada banyak Tuhan persaingan. Tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu mampu memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar buat setiap mereka. Sebab Engkau adalah pencipta langit, bumi dan seisinya. Dengan cara-cara-Mu yang tidak kami mengerti, Engkau mampu mengerjakannya, bahkan memberkati mereka. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyediakan setiap apa yang mereka perlukan. Pertolongan-Mu turun Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga. Ketika mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau mampu menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah Tuhan, menjamah dan menyembuhkan mereka. Beri semangat baru, beri kekuatan baru Tuhan. Tolong mereka untuk tidak putus asa dan menyerah dalam menjalani hidup ini. Karena mereka akan melihat mujizat Tuhan, mereka akan melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan yang terus-menerus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang hebat itu ada bersama dengan kami, berjalan menyertai kami, bahkan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan kekuatan-Mu yang baru, dengan sukacita-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan berkat-berkat yang Engkau sudah siapkan buat kami. Saudaraku, kita memang menjalani hidup kadang gak mengerti. Tapi kita harus percaya kita sedang berjalan dengan Allah yang mengerti hidup kita. Amin. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Mari katakan bersama saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemana-mana. Nyanyikan dari dasar hatimu, dari imanmu yang sungguh kepada Tuhan. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemana-mana. Dengan iman katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemana-mana. Sekali lagi, katakan dari iman kita. Amin. Ku terima sekarang kemana-mana. Demo. Yang percaya katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segala kemuliaan untuk Engkau ya Tuhan, Yesus segala Raja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat.
Puji Tuhan, saya mewakili seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Willing Haryanto. Tuhan Yesus memberkati. Ya, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Ya, minta tolong kepada Saudara Fian untuk membawakan doa persembahan. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Bapa telah memimpin jalan ibadah kami dari awal sampai sekarang. Ya Bapa, sebentar kami ingin mengumpulkan persembahan yang terbaik ya Bapa. Tolong berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sembari persembahan dibagikan, atau persembahan dibagikan, kepada pembaca pengumuman dapat dipersilakan untuk maju. Shalom. Hati dengan firman Tuhan. Sekali lagi atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat Alberta, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Wirling dan Ibu Hana. Ibu Hana sering melayani juga di KW. Terima kasih ya Bapak Ibu. Dan pertama-tama saya ingin tanya, apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Di atas juga, apakah ada? Kalau tidak ada, semuanya adalah jemaat yang setia. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Ingatkan juga setelah ibadah raya ini ada abetakis minggu ini pukul 10.30. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu ini, tanggal 29 September 2024 pukul 11 siang. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Alberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa ini 1 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Magdalena Gianti. Mari kita berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini terbuka untuk umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu ini 5 Oktober 2024 firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Wiwi Karta Elia. Dan minggu depan kita diberi kesempatan untuk menghadiri jamuan kudus dan kita juga dipersilakan untuk mengembalikan perpuluhan yang memang milik Tuhan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ria Sanjaya tanggal 3 Oktober. Ya, Ibu Ria nanti tolong disampaikan oleh Pak Kos ya. Kemudian Diaken Livi Handaya tanggal 4 Oktober. Selamat ulang tahun Diaken Livi. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Maleaki Budiman dan Ibu Tri. Ya, mana Ibu Trinya? Jangan umpet ya Ibu sama Pak Budiman. Selamat ulang tahun pernikahan. Anggur baru tercurah untuk keluarga Pak Budiman dan Ibu Tri.
Jemaat yang tergerak mendukung acara Kongko dulu dapat mempersembahkan makanan, minuman, atau dana, dapat menghubungi saya ya untuk si konsumsinya. Tak terasa tadi Pak Willy juga udah bilang 3 bulan lagi kita akan masuk ke Natal dan Tahun Baru, akan meninggalkan tahun 2024 ini. GBI Aberta kembali mengadakan kebaktian Natal umum tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember pukul 10 pagi. Jadi yang kalau biasa ibadah raya jam 8, ini acara Natal kita jam 10. Kemudian kebaktian awal tahun Rabu 1 Januari 2025 pukul 10 juga. Jemaat yang tergerak untuk mendukung dana dapat mempersembahkan melalui rekening gereja, dapat juga melalui QRIS BCA, amplop persembahan, dan dana yang dibutuhkan adalah sebesar 15 juta rupiah. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kotak kolekte, kotak perpuluhan, transfer ke rekening BCA, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah. Juga dapat menggunakan amplop yang telah disediakan. Jangan lupa kita tetap satukan hati bagi gereja kita dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat berdoa sejenak untuk pemulihan yang terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Mari kita ajak keluarga, saudara, atau siapa aja untuk beribadah bersama di gereja kita. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama untuk para pelayan, jadi tahu jadwalnya. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Tidak ada. Dan kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Saya undang dengan hormat, kita dapat berdiri. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Bapa, benar sekali ya Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, kami percaya mujizat itu nyata dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji-Mu, menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami boleh duduk diam mendengar nasihat-nasihat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu apa kesulitan dalam kehidupan kami ini. Segala pengumulan kami ya Tuhan, baik ekonomi, baik penyakit, apa saja yang Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa dekat Engkau saja kami akan tenang, kami akan aman. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Biar firman yang Engkau telah tabur pada pagi ini ada tertanam dalam roh hati kami yang terdalam dan dapat kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, biar kami dapat berkomunitas dengan komunitas rohani kami,
gerejaku, keluargaku, gerejaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati Pendeta Willy dan Ibu Hana dan keluarga besarnya. Dimanapun Engkau utus beliau Tuhan, biar namamu yang dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang pada pagi ini hadir. Engkau tahu kesendiriannya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan beliau ya Tuhan. Engkau beri kesembuhan Tuhan untuk tubuh-tubuh yang lemah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, turunkan hikmat marifat yang daripadamu. Biar Ibu Gembala kami dapat memimpin kami domba-dombanya di Aberta ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati kedua anaknya, kedua mantunya, serta cucu-cucunya Tuhan. Dimanapun mereka berkarya, hanya kemuliaan untuk namamu. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi ini. Baik yang tidak hadir juga pada pagi ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Aberta seperti Engkau memberkati kami pada pagi ini. Ingatkan juga ya Tuhan untuk minggu depan dapat hadir. Juga Engkau mempersiapkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah 21 berkat turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan juga telah menambah satu umur lagi untuk ibu saudara kami ya Tuhan, Ibu Ria Sanjaya dan Diaken Livi. Engkau telah menemani beliau untuk 1 tahun yang lalu. Kami percaya untuk tahun-tahun depan Engkau tetap mendampingi, memberkati untuk keluarga dan apa yang mereka lakukan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dimana pada bulan Oktober akan mengalih dari presiden yang lama ke presiden yang baru. Engkau turunkan berkat untuk Indonesia Tuhan. Engkau jamah hati presiden-presiden ya Tuhan. Biarlah roh takut kepada Engkau. Biar dapat presiden dan wakil presiden memerintah dengan bijaksana, dengan adil. Bukan cuma untuk kepentingan kelompok politik mereka Tuhan. Tapi ada roh takut kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Indonesia. Curahkan berkat-Mu untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pasangan Pak Budiman dan Ibu Tri Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin perjalanan rumah tangga mereka. Kami percaya juga untuk tahun-tahun yang akan datang Engkau tetap memberkati Pak Budiman dan Ibu Tri serta keluarga besarnya. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini, kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami persilakan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan doa berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Secara khusus anugerah turun dari Bapa di surga, keselamatan melalui Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, penghiburan, didikan melalui Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
rindu. Tuhan Yesus memberkati.